Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai karbohidrat dalam bahan pangan. Seperti saudara lihat di sini ada beberapa contoh bahan pangan berbasis karbohidrat. Ruang lingkup yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah definisi karbohidrat, fungsi karbohidrat, klasifikasi dan jenis karbohidrat, reaksi karbohidrat dalam bahan pangan, serta analisis karbohidrat dalam bahan pangan. Secara definisi, karbohidrat merupakan senyawa organik yang mengandung atom karbon, hidrogen, dan oksigen, atau sebenarnya berasal dari kata karbon dan hidrat. Jadi senyawa karbon yang terhidrat yaitu H2 dan oksigen. Nah, sumber karbohidrat dalam tubuh bisa terdiri dari bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalnya bila kita memakan serealia dan umbi-umbian, anabolisme dari asam amino dan gliserol, glikogen yaitu cadangan karbohidrat yang ada di otot dan hati, serta karbohidrat laktosa yang kita peroleh dari susu. Fungsi karbohidrat, kita mulai dari fungsi yang sederhana, yaitu sebagai bahan pangan. Jadi karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi. Di samping itu, karbohidrat juga merupakan penyusun struktur dari sel. Bisa dilihat di sini, baik sel tumbuhan maupun sel hewan yang yang struktur penyusunnya terdiri dari karbohidrat. Kalau misalnya diperhatikan, ada satu sisi yaitu untuk penyusun DNA itu sendiri, karbohidrat dalam hal ini ribosa termasuk unsur penyusun baik di DNA maupun RNA. Satu hal lagi yang tidak kalah penting yang semakin berkembang pada saat ini adalah fungsi karbohidrat dalam sistem kekebalan tubuh. Di sini dapat dilihat di satu sel bahwa ketika dalam satu sel ini, permukaan sel tersebut pada prinsipnya terdiri dari karbohidrat, di mana kemudian dia akan berinteraksi baik dengan virus, antigen misalnya, atau kalau kita sebut sebagai reseptor dari sel itu sendiri adalah karbohidrat, termasuk ketika terjadi pembentukan sel kanker. Sel kanker itu terbentuk karena kontak inhibisi yang terjadi di permukaan sel itu sudah hilang fungsinya, sehingga sel itu akan berkembang tanpa terkendali. Jadi kalau misalnya kita lihat fungsi karbohidrat dalam sebagai bahan pangan adalah sebagai sumber energi. 1 gram karbohidrat menghasilkan 4 kalori bagi kebutuhan sel-sel jaringan tubuh. Sebagai unsur struktural dan penyangga pada dinding sel bakteri tanaman, khusus untuk karbohidrat ribosa yaitu C5 dan deoksiribosa, di mana nanti kehilangan oksigen pada C2 merupakan penyusun RNA dan DNA. Nah, pada permukaan sel, karbohidrat berfungsi sebagai gugus pengenalan spesifik. Ketika dia berikatan dengan protein dikatakan glikoprotein, dan ketika berikatan dengan lemak disebut glikolipid. Fungsi karbohidrat sebagai bahan pangan lebih jauh kita bisa lihat di sini bahwa karbohidrat merupakan zat gizi atau nutrisi yang fungsi utama sebagai penghasil energi. Meskipun nanti kita lihat pada pertemuan berikutnya ketika kita berbicara tentang lemak, maka lemak itu juga termasuk salah satu sumber yang menghasilkan energi jauh lebih besar, namun karbohidrat itu lebih mudah dicerna, sehingga dia fungsi utamanya tetap sebagai penghasil energi. Pada bahan pangan, karbohidrat itu juga menentukan karakteristik, misalnya rasa, warna, serta tekstur dari bahan pangan itu sendiri. Di samping itu, yang tidak kalah penting, karbohidrat yang tidak dapat dicerna itu juga berfungsi untuk membantu pencernaan dan memperlancar serat. Karbohidrat tersebut seringkali kita sebut sebagai dietary fiber atau serat karbohidrat. Selanjutnya, fungsi karbohidrat sebagai bahan pangan adalah membantu metabolisme lemak serta protein dan mencegah timbulnya ketosis, yaitu pemecahan protein tubuh yang berlebihan.
Nah, selanjutnya kita akan masuk mengenai klasifikasi karbohidrat. Klasifikasi berdasarkan gugus fungsi, jumlah atom, dan jumlah unit monomer. Berdasarkan gugus fungsi, kita kenal di sini hanya ada dua gugus fungsinya, yaitu aldosa dan ketosa. Dikatakan gugus fungsi aldosa ketika karbohidrat tersebut mengandung gugus fungsi aldehid. Sebagai contoh yang paling kecil adalah gliseraldehid, dan ketika dia mengandung gugus aldehid, sedangkan padanannya adalah dihidroksiaseton ketika dia mengandung gugus keton. Itu sebabnya gliseraldehid berdasarkan gugus fungsi merupakan aldosa, sedangkan dihidroksiaseton merupakan berdasarkan gugus fungsi termasuk ketosa. Nanti dari C3 kita masuk yang lebih umum, yaitu C6, misalnya glukosa seperti terlihat di sini mengandung gugus aldehid sehingga glukosa termasuk kelompok aldosa. Sedangkan satu lagi yang juga kita umum temui yaitu fruktosa, di sini mengandung gugus keton sehingga masuk dalam kelompok ketosa. Berdasarkan jumlah atom, berarti kita bicara atom C1, 2, 3, dan seterusnya. Paling kecil itu memang C3, triosa, dilanjutkan C4, eritrosa, pentosa, heksosa, dan heptulosa. Ketujuh ini adalah suatu jenis karbohidrat yang sering kita temui dalam bentuk monomer. Ini ada beberapa contoh dari 3 karbon dihidroksiaseton yang telah kita bahas sebelumnya, lalu 4 karbon misalnya eritrulose, dan 5 karbon ribulose, dan selulose. Tadi kita sebut satunya lagi yaitu ribosa untuk gula penyusun RNA, dan deoksiribosa untuk penyusun DNA. 6 karbon contohnya adalah fruktosa yang umum. Tadi sudah kita kenal glukosa, ada galaktosa, kita di sini ada contoh sorbosa, tagatosa, dan yang agak sulit kita temui misalnya psikosa. Baik, sekarang berdasarkan karbohidrat berdasarkan jumlah unit monomer. Kalau 1 maka kita sebut monosakarida, yang 2 disakarida, lebih dari 6 sampai 12 kita sebut oligosakarida, dan yang kalau ketika berbentuk polimer kita sebut sebagai polisakarida. Ini adalah contoh misalnya yang 4 bukan tetrasakarida ya, 1, 2, 3, 4 tetra tidak, tapi kita tetap sebut dia oligosakarida. Dan ini adalah contoh disakarida. Nah, kita lihat satu persatu, mulai dari monosakarida yang merupakan karbohidrat paling sederhana, tidak dapat lagi dihidrolisis. Monosakarida ini termasuk senyawa pereduksi, artinya dia mampu mengoksidasi senyawa lain. Nah, reaksi yang ada di monosakarida misalnya mutarotasi, oksidasi, reduksi, esterifikasi, dan pembentukan glikosida. Nanti lebih jauh mengenai reaksi pada karbohidrat akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, sifat monosakarida dia larut dalam air dan rasanya manis. Sebagai contoh misalnya gula fruktosa. Nah, 3 jenis monosakarida yang paling penting adalah glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Nah, kalau kita memakan buah-buahan pada umumnya rasa manis itu disebabkan oleh glukosa dan fruktosa. Selanjutnya disakarida, yaitu gabungan antara 2 monosakarida dengan melalui ikatan glikosida. Yang ini 1, 2 sebagai contoh. Nah, pada bahan makanan terdapat 3 jenis disakarida yang paling umum kita temui. Yang pertama adalah sukrosa, terdiri dari unit fruktosa dan glukosa. Ini nama lainnya adalah gula meja, yaitu gula putih yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Selanjutnya adalah laktosa. Laktosa merupakan disakarida yang terdiri dari glukosa dan galaktosa. Laktosa ini bisa kita temui pada rasa manis di susu. Dan yang ketiga adalah maltosa, disakarida yang terdiri dari glukosa dan glukosa. Nah, yang ketiga sekarang polisakarida. Kita bicara polimer dari karbohidrat. Suatu senyawa karbohidrat kompleks bisa tersusun lebih dari 60.000 monosakarida.
membentuk rantai lurus atau bercabang. Nah, meskipun monosakarida itu bersifat manis, namun ketika dia menjadi polimer, biasanya rasanya tawar atau tidak manis. Contoh umum yang kita temui adalah pati pada serealia dan umbi-umbian, selulosa dan pektin pada buah-buahan. Di samping itu, kita juga mengenal polimer karbohidrat yang disebut glikogen, yang merupakan cadangan glukosa atau simpanan glukosa pada hasil ternak, misalnya daging, otot, dan hati. Nah, polisakarida dalam bahan pangan berfungsi sebagai penguat tekstur. Sebagai contoh, misalnya bila kita menggunakan selulosa, hemiselulosa, pektin atau lignin, dan juga sumber energi, terutama bila kita menggunakan pati, dekstrin, glikogen, dan fruktan. Nah, polisakarida sebagai penguat tekstur umumnya tidak dapat dicerna, yang kita sebut sebagai serat pangan. Dietary fiber atau serat pangan itu berfungsi untuk menstimulasi enzim pencernaan. Itu sebabnya meskipun kita tidak dapat mencerna polisakarida tersebut, namun tetap penting digunakan dalam asupan makanan untuk menstimulasi enzim pencernaan. Nah, sifat yang juga penting di polisakarida adalah kemampuan polisakarida untuk dihidrolisis menjadi unit monosakarida penyusunnya. Nah, ini satu contoh hidrolisis polisakarida yang kemudian berujung menjadi glukosa. Ini adalah penelitian tahun 2010 di mana suatu penelitian itu terintegrasi. Kita mulai dari yang pertama, pati. Di sini adalah suatu yang nomor satu ini yang dikerjakan oleh Suci Nur Hidayati. Jadi pati diteliti sedemikian rupa, dimodifikasi sehingga kita tidak hanya menggunakan patinya saja, namun secara utuh digunakan pada kesempatan ini adalah singkong. Secara sempurna bisa dihidrolisis oleh enzim amilase yang diisolasi oleh irawati sehingga menjadi glukosa. Yang selanjutnya, ini ada satu tahap yang ketiga, kita bicara selulosa. Karena selulosa itu unit penyusunnya juga glukosa. Selulosa itu setelah kita isolasi, lalu kita aplikasikan dengan menggunakan enzim selulase yang dihidrolisis oleh Erlinawati sehingga hasilnya glukosa. Jadi dari kita mulai glukosa sebagai unit terkecil menjadi polisakarida, namun dengan reaksi biokimia menggunakan enzim, kita bisa kembalikan lagi menjadi glukosa, unit penyusun dari polisakarida tersebut. Demikian pemaparan pada kali ini mengenai karbohidrat. Kita ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Yang kita bahas adalah reaksi-reaksi yang ada pada karbohidrat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.